Halo Sobat Galeri, ketemu lagi di channel Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Kali ini kita akan membahas valuasi DCF dengan pertumbuhan. Valuasi DCF atau Discounted Cash Flow. Sebagai investor, tentunya kita menginginkan pertumbuhan dari perusahaan yang kita investasikan. Harapannya adalah tingkat dividen dapat semakin tinggi dari tahun ke tahun. Karena perusahaan yang kita investasikan juga semakin besar. Dengan demikian, rumus valuasi DCF menjadi seperti berikut, yaitu valuasi saham sama dengan dividen per tahun dibagi dengan tingkat diskonto dikurang ekspektasi pertumbuhan. Sebagai contoh, PT AAA akan membagikan dividen Rp1.000 per lembar dan diharapkan akan bertumbuh sebesar 5% per tahun dalam jangka panjang. Dengan tingkat diskonto 12%, berapa nilai wajar dari perusahaan tersebut? Jika dihitung, valuasi pada PT AAA akan mendapatkan hasil sebesar Rp14.825 per lembar. Untuk menentukan tingkat ekspektasi pertumbuhan jangka panjang dari dividen sebuah perusahaan, formula yang banyak digunakan secara internasional adalah sebagai berikut, yaitu ekspektasi pertumbuhan sama dengan ROE dikali dengan 1 dikurang dividen payout ratio. Lalu, apa itu ROE? ROE adalah singkatan dari Return on Equity, yang dimana ROE dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total ekuitas perusahaan. Ekuitas disebut juga aset bersih, artinya aset setelah dikurangi dengan utang-utang perusahaan. Dengan kata lain, rasio ROE melihat kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan dana pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Semakin tinggi rasio ROE juga menunjukkan tingkat probabilitas perusahaan yang semakin baik. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki laporan keuangan sebagai berikut. Dengan melihat data laporan keuangan di atas, kita dapat menghitung rasio ROE, yakni dengan membagi laba bersih sebesar Rp10 miliar dibagi dengan total ekuitasnya sebesar Rp40 miliar dan didapatkan hasil yaitu 25%. Selanjutnya, apa itu dividen payout ratio? Dividen payout ratio adalah persentase laba bersih yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Misalnya, sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba bersih sebesar 10 miliar. Dan perusahaan ini akan membagikan sebesar 7 miliar rupiah sebagai dividen kepada pemegang saham. Dan sisanya 3 miliar rupiah kembali digunakan untuk operasional dan pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, kita dapat menghitung dividen payout ratio dari perusahaan ini adalah sebesar 70%. Setelah mendapatkan tingkat ROE dan tingkat dividen payout ratio, maka kita dapat menghitung ekspektasi pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan ini, yaitu ekspektasi pertumbuhan sama dengan ROE dikali dengan 1 dikurang dividen payout ratio. Maka didapatkan hasil ekspektasi pertumbuhan sebesar 7,5%. Inilah cara yang paling umum dilakukan oleh praktisi pasar modal ketika melakukan valuasi saham dengan metode DCF, yakni kita harus memprediksi dividen, tingkat pertumbuhan, serta tingkat diskonto. Sekian untuk video kali ini, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, salam investasi.